Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di sini. Jadi video ini masih melanjutkan video kemarin tentang PHP, Franken PHP. Tetapi kali ini kita akan mencobanya ya teman-teman ya. Jadi seperti apa sih cara menggunakan Franken PHP ini? Nah, kalau kita lihat dari halaman Get Started-nya ini semudah ini teman-teman. Nah, kita akan mencoba membuatnya seperti apa, karena kita tahu bahwa performanya seperti kemarin sudah saya buatkan videonya. Kalau teman-teman belum nonton, nanti saya kasih linknya video saya kemarin di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Nah, dengan Franken PHP, ini ada dua mode, yang biasa dan worker mode. Nah, dalam video kali ini kita akan mencoba yang biasa ya teman-teman ya. Nah, bagaimana cara mencobanya? Coba kita buka dulu terminal. Saya perbesar dulu ya. Nah, oke, supaya nampak. Nah, di sini kita akan coba menjalankan Franken PHP ini ya. Tapi saya menjalankannya di virtual machine multipass. Nah, ini saya belum memiliki instance virtual machine, maka kita buat dulu ya multipass launch. Kita kasih nama Franken, kemudian jumlah CPU-nya. Sebenarnya kalau kemarin waktu benchmark itu cukup satu CPU ya. Ini saya bikin dua CPU. Kemudian memorinya kita buat 2 GB. Untuk disk-nya ya, storage-nya kita bikin contohnya 16 GB aja. Oke, kita coba buat. Nah, ini sedang starting Franken. Kita buat multipass virtual machine dengan 2 CPU dan RAM-nya 2 GB, sedangkan storage-nya cukup 16 GB ya. Coba kita tunggu dulu. Nah, sebentar lagi teman-teman. Kita lihat dulu bagaimana sih caranya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini caranya cukup mudah ya. Jadi kita tinggal mendownload script instalasi seperti ini dengan CURL, kemudian kita langsung jalankan dia untuk menginstall. Kemudian kita pindahkan. Oh, ini sudah selesai. Oke, coba kita lihat multipass list. Oke, sudah running. Ini IP-nya 64.7 ya. Oke, kita masuk ke. Nah, ini kita sudah masuk ke Franken ya. Kalau kita lihat di sini cuma di 2 CPU, memorinya 2 GB. Coba kita install ya. Kita cukup copy paste aja dari sini. Kita copy paste ya. Oke, sedang mendownload. Oke. Kita tunggu sebentar. Ini sepertinya cukup besar ya, karena Franken PHP ini dibuat pakai Go, tetapi dia sudah include semua library-nya PHP. Ya, ini luar biasa sih. Jadi ini bisa jalan standalone tanpa membutuhkan Apache lagi, tidak membutuhkan Nginx lagi ya teman-teman ya. Nah, ini kita coba pindahkan executable ini ke USR localib ya. Ini supaya bisa dijalankan dari terminal dari mana aja. Jangan lupa pakai sudo. Nah, oke, sudah sudo. Coba kita lihat apakah sudah jalan. Kita cek dulu ya. Oke, ini kalau kita jalankan health, ini ada beberapa parameter argumen ya yang bisa kita gunakan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini Franken PHP ini menjalankan PHP server dengan -R ya. Nah,
Ini ada PHP server, yaitu spin up a production ready PHP server. Ya. Coba kalau misalnya kita lihat Franken PHP server, bisa help lagi nggak? Coba ya. Sorry. Nah, ternyata ada help lagi. -R itu berarti menggunakan root ya. Ini pathnya, rootnya dari program PHP kita atau script PHP kita. Jadi kita mau menggunakan folder apa untuk base-nya dari script PHP kita. Nah, contohnya kita mau bikin folder namanya ini contoh saja ya teman-teman ya, server PHP gitu ya. Coba kita masuk ke server PHP. Nah, ini masih kosong ya. Kita buat satu script saja, contohnya index.php. Nah, kita bikin php info. Oke, sesimpel ini aja. Ya. Ini virtual mesinnya masih fresh ya teman-teman ya. Saya belum install apapun, bahkan PHP juga belum saya install sama sekali. Jadi kalau mau install seharusnya pakai ini ya. Tetapi kita tidak perlu menginstall PHP lagi karena di Franken PHP ini sudah termasuk semua runtime-nya PHP. Nah, ini yang seru nih teman-teman ya. Jadi coba kita balik ke sini. Nah, kita mau jalankan Franken PHP, kita spin up PHP server dengan folder atau root-nya adalah tadi kita sudah bikin server PHP. Oke. Oh, ini stop, sorry. Kalau kita lihat di sini stop. Oke, ini belum jalan ya teman-teman ya. Karena kita tidak menggunakan root. Nah, maka kita harus menggunakan sudo. Coba ya. Oke, ini sudo jalan. Kita lihat bahwa di sini sedang menunggu koneksi. Nah, tadi kita lihat IP-nya dari virtual mesin kita. Coba kita lihat berapa tadi ya? 64,7, 4.7 ya, kalau nggak salah ya. Oke, 64.7. Jadi kita coba buka browser di sini 192.168.64.7. Voila. Ternyata jalan teman-teman ya. Ini luar biasa sekali. Ini udah jalan PHP dan sudah yang terbaru 8.4.1 ya. Coba kalau ini tadi kita stopnya dengan Ctrl C biasa. Oke. Maka ketika ini kita refresh, nah ini nggak jalan lagi ya teman-teman ya. Kita jalankan lagi dengan sudo franken php -server -r. Oke, kita jalankan. Oke. Nah, seru ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini saya besarkan dulu. Oke, oh terlalu besar ya. Oke, ini kita besarkan. Kita lihat di sini ternyata sudah cukup lengkap ya PHP-nya ya. Jadi kita lihat di sini ini dijalankan dengan sebanyak ini parameternya. Ini kayaknya sih hampir semua mode-nya itu dijalankan ya. Coba kita lihat MySQL dia pakai enggak ya. Nah, ini dia MySQL. Ternyata dia sudah built-in juga. Nah, ini dia. Jadi sudah built-in ya teman-teman ya. Ini MySQLi. Kalau PDO-nya ini MySQLi ya, MySQL support enabled. Oke. Coba kalau PDO, nah ini PDO MySQLi, PDO MySQL, PDO MySQL ada juga. Nah ini dia PDO MySQL juga ada. Jadi
teman-teman yang selama ini sudah menggunakan PDO, MySQL, ya, itu sudah bisa langsung menggunakan Franken PHP. Ini Postgres juga sudah ada, Postgres SQL, ya. Jadi ini sudah ada juga, SQLite juga ada. Jadi opsi untuk menggunakan database-nya udah cukup lengkap ya. Ini luar biasa sekali. MB string. Nah, ini sudah ada juga MB string. Nah, ini dia. Sudah ada MB string. Sha juga ada, sudah ada ya seharusnya ya. Oke. Seperti kemarin katanya sudah ada opcase. Sudah ada opcase. Nah, ini juga sudah ada. Oke, luar biasa. Oke, teman-teman, jadi sepertinya sih aman ya. Bahkan sesimpel itu untuk menggunakan Franken PHP ya. Tidak perlu install Apache, tidak perlu install Nginx ya. Bahkan tidak perlu setup yang ribet ya. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya ini masih bisa dikonfigurasi lebih detail ya. Seperti nanti menggunakan port apa, itu sebenarnya bisa ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa pelajari juga di dokumentasinya. Kalau teman-teman mau menggunakan Docker juga bisa di sini ya, ini caranya. Tapi kalau misalnya menggunakan static binary aja semudah ini, kenapa harus pakai Docker ya? Kecuali kalau memang mau dibikin kontainer-kontainer ya. Jadi tinggal install sudah termasuk sistemnya. Itu lebih seru lagi nih menggunakan Docker ya. Nah, ini juga sebenarnya langsung HTTPS juga ya. Ini menggunakan Let's Encrypt atau Zero SSL. Saya belum pelajari ya, nanti mungkin kita akan pelajari lebih lanjut ya. Tapi kalau dari sini, ini sebenarnya sudah ada. Sebentar, kita lihat dulu. Dari lognya ya, di sini kita lihat lognya. Ini TLS sudah started background certificate maintenance. Apakah ini HTTPS sudah jalan? Tetapi ini listening only on the HTTP port. No automatic HTTPS will be applied to the server. Berarti ini belum jalan ya, karena dia masih menggunakan HTTP port 80. Jadi nanti kita coba pelajari bagaimana jika kita menggunakan HTTPS. Sedangkan teman-teman juga nanti bisa pelajari juga untuk menjalankan Franken PHP ini dalam mode worker. Ini seru banget sih, karena seperti kita lihat kemarin di performa, walaupun dengan virtual machine cuma 1 CPU dan RAM-nya cuma 1 GB, itu bisa menghandle sampai, coba kita lihat, ini dia. Ini dia, sampai 5.472 request per second dengan concurrency-nya 1000. Jadi ini mungkin kita bisa mengasumsikan ini 1000 user langsung request semua dalam satu waktu bersamaan, dan itu pun dijalankan beberapa request ya. Ini berarti bisa menghandle sampai 5.400-an request. Ini menurut saya luar biasa sekali sih. Jadi mungkin kedepannya kita tidak perlu server PHP yang sedemikian hebatnya ya, atau spesifikasinya terlalu tinggi. Justru kita bisa menjalankan virtual machine atau server dengan CPU yang sangat terbatas, sangat minimal. Kalau saya kepikirannya bahkan kita bisa menggunakan Raspberry Pi, di mana Raspberry Pi yang versi 4 sama 5 itu kan sudah ada yang 4 core dan 8 giga ya, 8 giga RAM-nya. Menurut saya sih itu udah cukup kali ya.
Sedangkan kalau di Raspberry 5 itu sudah bisa menggunakan NVMe sebagai storage-nya, itu akan lebih cepat lagi gitu ya. Jadi teman-teman kalau akan menggunakan server atau membuat server sistem PSP, sekarang tidak perlu memiliki server yang mungkin spesifikasinya terlalu tinggi. Karena dengan Franken PHP ini sudah cukup luar biasa sekali dalam hal throughput-nya ya, atau load-nya itu sudah bisa menghandle sampai sedemikian besarnya. Dan kalau dari benchmark dan bisa secepat itu dibandingkan dengan runtime yang saat ini sudah kita kenal seperti misalnya menggunakan Apache dan Nginx. Kalau teman-teman sekarang masih menggunakan Apache dan Nginx, mungkin sudah perlu dipertimbangkan beralih menggunakan Franken PHP. Oke, sementara videonya segini dulu ya teman-teman ya. Nanti lain waktu kita akan coba bagaimana caranya menggunakan worker mode. Untuk itu jangan lupa subscribe, dan kalau teman-teman suka, like video ini. Dan teman-teman kalau kebetulan ada di Semarang dan ingin ngopi atau makan snack atau sarapan atau bahkan bekerja yang nyaman di kafe, serasa di kafe beneran gitu ya. Kami ada Cafe Senara di Semarang. Ya, nanti alamatnya akan saya tuliskan di deskripsi. Dan Senara Cafe ini tidak hanya sekedar kafe karena sudah ada co-working space-nya. Jadi teman-teman kalau punya startup atau sedang merintis usaha di bidang IT atau di bidang apapun juga ya, mungkin bisa berkantor di Senara. Oke teman-teman, sedemikian dulu videonya. Jangan lupa like dan subscribe dan nantikan video selanjutnya. Oke teman-teman, sampai jumpa. Dah.